Selamat siang, perkenalkan nama saya Ingrid Waley, NIM 18 14 20 11 78, kelas A5 Keperawatan semester 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat dari laporan pendahuluan tentang juvenile diabetes. Yang pertama, definisi. Diabetes mellitus atau juvenile diabetes didefinisikan yaitu keadaan hiperglikemia kronik. Hiperglikemia ini dapat disebabkan oleh beberapa keadaan. Di antaranya adalah gangguan sekresi hormon insulin, gangguan aksi atau kerja hormon insulin, atau gangguan kedua-duanya. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang bersifat kronik. Oleh karena itu, onset diabetes mellitus yang terjadi sejak dini memberikan peranan penting dalam kehidupan penderita. Berikut epidemiologi. Angka kejadian diabetes adalah sekitar 1 dari setiap 1.500 anak pada anak usia 5 tahun. Dan sekitar 1 dari setiap 350 anak pada usia 18 tahun. Puncak kejadian diabetes adalah pada usia 5-7 tahun serta pada masa awal pubertas seorang anak. Dan kejadian pada laki-laki dan perempuan adalah sama. Berikut klasifikasi. Klasifikasi DM berdasarkan etiologi. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 yang terdiri dari imun mediated dan idiopatik. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain yang terdiri dari defek genetik fungsi pankreas sel, defek genetik pada kerja insulin, kelainan eksokrin pankreas, gangguan endokrin, terinduksi obat dan kimia, dan yang terakhir diabetes mellitus kehamilan. Berikut etiologi. Dokter dan para ahli belum mengetahui pasti penyebab diabetes tipe 1. Namun yang pasti penyebab utama diabetes tipe 1 adalah faktor genetik atau keturunan. Risiko perkembangan diabetes tipe 1 akan diwariskan melalui faktor genetik. Ada juga faktor-faktor lain, yaitu seperti faktor genetik, faktor-faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Berikut patofisiologi. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh infeksi atau toksin lingkungan yang menyerang orang dengan sistem imun yang secara genetis merupakan predisposisi untuk terjadinya suatu respon autoimun yang kuat yang menyerang antigen sel beta pankreas. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan bentuk diabetes parah yang berhubungan dengan terjadinya ketosis apabila tidak diobati. Berikut perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit ini melalui beberapa periode, yaitu pertama, periode pradiabetes, yang kedua, periode manifestasi klinis diabetes, ketiga, periode honeymoon, keempat, periode ketergantungan insulin yang menetap, dan berikut pitfall dalam diagnosis. Beberapa gejala yang sering menjadi pitfall dalam diagnosis diabetes mellitus tipe 1 pada anak diantaranya adalah pertama, sering kencing, kedua, berat badan turun atau tidak mau naik, ketiga, sesak nafas, keempat, nyeri perut, dan kelima, tidak sadar. Berikut manifestasi klinis. Yang pertama, hiperglikemia. Yang kedua, poliuria. Ketiga, polidipsia. Keempat, polibagia.
Kelima, penurunan berat badan, malaise atau kelemahan. Keenam, glikosuria atau kehilangan glukosa pada urin. Ketujuh, ketonemia dan ketonuria. Kelapan, mata kabur. Dan terakhir, gejala-gejala lainnya dapat berupa muntah-muntah, nafas berbau aseton, nyeri atau kekakuan abdomen, dan gangguan kesadaran atau koma. Berikut komplikasi. Komplikasi metabolik akut yang sering terjadi yaitu hipoglikemia dan koma diabetik. Berikut pilar-pilar manajemen diabetes mellitus tipe 1. Ada 5 pilar manajemen, yaitu yang pertama insulin, kedua diet, ketiga aktivitas fisik, keempat edukasi, dan kelima monitoring kontrol glikemik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang juvenile diabetes. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang.